yaitu Ustaz kita Muhammad Darwis SE, karena Ustaz sudah ada di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Ustaz dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan izin Allah kita kembali pada kesempatan ini dipertemukan aku yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini. Kurang lebih 3 miliar umat Islam, dan alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, juga tentu dengan izin Allah. Banyak di antara saudara-saudara muslim kita, tetangga kita, muka belakang kiri kanan rumah kita lebih sehat daripada kita, lebih kuat daripada kita, mungkin lebih kaya daripada kita, atau mungkin dia seorang pejabat, kita hanya rakyat biasa. Kehidupan kita biasa-biasa saja. Tetapi yang bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun rumah kita berhadapan dengan masjid, samping kiri kanan masjid rumah kita, mungkin hanya 10 langkah kita sudah bisa masuk di dalam masjid. Tetapi kalau Allah tidak pilih, kita tidak bisa. Jadi tidak sembarangan orang, tidak sembarangan saudara muslimah kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bisa bersama-sama mengisi daripada amalia Ramadan sampai melaksanakan kewajiban kita sholat 5 waktu. Maka Ramadan kita ini kita isi dengan sholat tarawih secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, boleh secara berjamaah, boleh secara infiradi atau sendiri-sendiri, boleh di masjid, boleh di rumah kita atau di mana saja. Salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Kaum muslimin dan muslimat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah malam pertama bagi saudara-saudara kita yang baru puasa hari ini, dan malam kedua yang puasa kemarin. Kedua-duanya tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak berpuasa dan mengaku beragama Islam. Alhamdulillah, kembali di bulan suci yang mulia ini kita bersama-sama selama kurang lebih 1 bulan, insyaallah bersama-sama
memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam pertama di Masjid Agung, safnya itu hanya kurang lebih 7 saf saja. Tadi malam sudah hampir pun 12 saf. Insyaallah luar biasa. Inilah salah satu keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Tetapi seiring dengan waktu, pergantian hari dari malam pertama, kedua, dan seterusnya, maka saf yang 12 saf ini akan semakin hari semakin maju. Mungkin pada 10 malam pertama dari 12 saf tinggal 7 saf. Kemudian selanjutnya dari 7 saf mungkin tinggal 4 saf. Dan yang bisa masuk ke final bulan suci Ramadan ini bersama-sama melaksanakan sholat fardu dan tarawih berjamaah, itu juga adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk saling berpesan-pesan, saling mengingatkan tentang perkara kebaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk menengok kembali ke belakang, coba kita masing-masing hitung berapa umur kita pada malam hari ini. Kalau saya dari tanggal kelahiran sudah berumur 55 tahun lebih, berarti kalau pada usia 5 tahun sudah biasa ke masjid pada bulan Ramadan, sholat tarawih bersama dengan teman-teman anak-anak kecil, anak-anak permainan kita, berarti kurang lebih sudah 45 tahun saya mendengarkan ceramah agama. Kalau ada saudara orang tua saya yang hari ini sudah berumur 60 tahun, kurang lebih 50 tahun lebih sudah berulang-ulang mendengarkan ceramah Ramadan. Pertanyaannya, dari sekian puluh tahun kita mendengarkan pesan-pesan agama, nasihat-nasihat agama. Jadi nak minta datang tahu beri kuasa bila Allah, dia adalah ajar. Orang yang mengajar itu adalah orang yang ahli dalam ilmu agama. Tetapi saya hanya untuk berpesan-pesan saja kepada kebaikan, menyampaikan sesuatu yang baik, kemudian saya berniat mengamalkan, kemudian jemaah sekalian juga menangkap, mengambil apa yang saya sampaikan, lalu sama-sama mengamalkan, maka ini akan menjadi amal jariah kepada saya. Kemudian ibu bapak menyampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain juga mengamalkan, akan menjadi amal jariah kepada bapak ibu, dan juga akan menjadi amal jariah kepada saya yang menyampaikan pertama kali. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah tadi ini selalu menjadi mukadimah di bulan suci Ramadan. Makanya biasa anak-anak les itu mereka pasti nolak dan ustaz kutiba musik ya. Kutiba alaikum siap ya, karena itu memang dasarnya perintah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nuparan berkata-kata masing-masing di mata kalian sih dari sekian puluh tahun mendengarkan pesan-pesan agama, mendengarkan ceramah agama. Apa kira-kira ada yang perubahan? Pertama dalam segi ibadah kita kepada Allah. Apa kira-kira setelah berpuluh-puluh tahun kita mendengarkan pesan ceramah-ceramah agama, ada yang peningkatan tentang sholat kita? Dari sekian Ramadan kita mendengarkan nasihat-nasihat agama, sudah ada peningkatan daripada ibadah puasa kita? Jangan sampai kata Nabi SAW, dia orang siana tumbau dan niadi makan sahur ketika tiba waktu sahur, karena sahur ini disunahkan. Ada itu doa ini. Karena memang yang begitu. Lama yang tidak rasa. Ya salah pada jadi. Dia mau bawa sambalnya subuh. Ya, jadi makan sahur itu disunahkan oleh Nabi. Kata Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia mencintaiku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Jadi
mudah-mudahan anak kuliah yang amalkan nasib termasuk hati. Ya. Salah satu yang dianjurkan di dalam bulan suci, bulan yang mulia seperti sekarang ini adalah memperbanyak bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi ditagih, dan poin ini kita wajari, para diusahakan. Ambat puasa jadi sayang berarti ruang puasa mesti dari wajus pertama. Ambat pertamanya berarti malam ini harus dikhatamkan satu juz. Kadang-kadang biasa harus dikarangkan juz ada juz dari pertama kita dong. Harus kita nonton sinetron, harus kita lihat domi-domi, lak yoker-yoker. Jawabkan yang dimuliakan Allah SWT. Kalau Al-Quran cetakan ya Departemen Agama, biasanya satu juz itu ada 10 lembar. Jadi 10 lembar, jadi 10 lembar, ya 10 lembar. Masa kira-kira dari 2, masa kira-kira dari 1 tuntas. Ya. Jadi kalau satu juz itu 10 lembar dibagi 5. Ya, 10 lahar dibagi 5 berarti tak ruang lahar sehari hantu samanya. Jadi ibarat nasi nampai dan pakar lagi, mulai kita bersama nampai kita terakhir ni, mungkin minum kopi atau minum kopi susu, ya atau minum sehari kopi mengaji di hari boleh. Maka dimulai pada malam hari ini kita niatkan sampai besok, maka satu juz kita hatamkan. Jadi setiap sehari hantu samanya dua lahar membaca. Apa suruh lahar, mau gimana raja? Tapi kita harus konsisten istiqomah ya dengan diri kita sendiri. Jadi sesudah sholat isya 2 lembar, sesudah sholat subuh 2 lembar, sesudah sholat zuhur 2 lembar, sesudah sholat asar 2 lembar, sesudah sholat maghrib 2 lembar, maka tambah cari juz. Kemudian kita mulai lagi. Jadi misalkan pagi ini apa ramu lagi, besok malam sesudah sholat isya, kemudian kita mulai lagi juz kedua dan insyaallah Ampariyaran kita juga karena Allah SWT kering. Pertama kali yaitu hakikat membaca Al-Quran, masukkan hakikat kecintaan terhadap Al-Quran, terhadap firman-firman-Mu di dalam kitab suci Al-Quran. Namun saya kata singang, ya, beri saya kekuatan iman untuk menghatamkan minimal 1 kali 30 juz di dalam bulan suci Ramadan. Saudara jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mungkin juga, ya. Ada orang yang punya target bahwa dalam 1 hari saya menghatamkan 2 juz. Atau mungkin dia itu yang menargetkan 1 hari saya atau hatamkan 3 juz. Dan seterusnya. Tergantung daripada ya, niat keinginan kita untuk buat amal kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap tahun berpuluh-puluh tahun disampaikan bahwa di antara keutamaan kerabian bulan puasa ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang buat amal yang fardu atau yang wajib di bulan suci Ramadan, maka Allah SWT lipat gandakan pahalanya 70 kali sampai 700 kali lipat. Inainaya pula amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka Allah SWT akan lipat gandakan pahalanya seperti dia melaksanakan amalan fardu di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jemaah sekalian, anak-anak yang dimuliakan Allah SWT, ya sayangnya karena ilmu sekolah dia nak kira tunggu dia sekolah SD, apa bulan puasa diliburkan 1 bulan full, jadi di sekolah. Ya. Pernikahan hidup nih. Berapa kali guru di ruangan, apa kali sekolah sampai 5 hampir saya libur sodi, menjelap apa kalian di sodi, apa di sekolah kali libur. Dan ini kembali kepada siapa yang memimpin negara. Jadi Allah mana mau dari Saudara ke Soeharto almarhum banyak kekurangannya, tapi di orang saya di zaman Presiden Soeharto, ya Allah bulan puasa dari istiqomah liburkan 1 bulan pun. Dulu saya ingat ketika siaran televisi Brunei Darussalam masih belum ditutup,
di kerajaan Brunei Darussalam. Ia gara bulan puasa pernah diliburkan 1 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pangeran Sultan Hasan al-Bolkiah sudah meliburkan seluruh rakyat Brunei Darussalam. Jadi sebulan sebelum puasa, kemudian ditambah 1 bulan ketika Ramadan, diliburkan semua aktivitas pegawai negeri. Jadi memang mereka sudah persiapkan. Lepas dia mintomis seluruh rakyatnya untuk menyambut bulan suci Ramadan, mempersiapkan segala-galanya. Baik kebutuhan sehari-hari yang akan dipakai berbuka dan sahur dengan keluarga, maupun dengan waktu dan semuanya. Jadi sebulan sebelum puasa mereka sudah liburkan dan mereka betul-betul sudah persiapkan lahir dan batin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan kenapa bisa begitu? Ya, karena tergantung pemimpinnya. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi itu sebalik. Mudah-mudahan kuliah dalam ini nanti kuliah amalkan. Mulai bang ini niat mudah-mudahan ya. Tentu di antara saudara-saudara orang tua saya mungkin sudah ada yang mesti mengatakan 5 juz sampai hari ini, ada mungkin sudah sampai 6 juz. Tapi gereja lain istiqomahnya yang penting. Mana atas 60 juz ya lo? Namanya puasa menjadi rokok-rokok baju-baju bukan tak bertaruh di lemari. Juga sampai berjumpa bulan suci Ramadan yang akan datang. Bajikan ini malah saya rejusnya siang lo. Kemudian 1 bulan kita hatamkan 30 juz ini, dan setelah itu kita akan lihat hasilnya. Apakah setelah memasuki bulan puasa detik perkara-kara ini kurang atau ditaruh wajib-wajib? Ya, jadi beramal itu, amalan itu yang Allah panggil adalah istiqomahnya dan ikhlasnya, bukan banyaknya, tapi istiqomahnya. Termasuk mohon maaf, berusaha ini selama bulan puasa. Apa saja itu ya? Apa sampai ke kini? Tapi kan ada wanca, kan baca, kan 2000, ya bapak-bapak ibu-ibu, ya anak-anak juga kita bisa ajarkan, biasakan. Pas sampai ke taliman saku. Diperuntukkan menjadi pinduan keinginan. Jadi latihan ini bulan puasa supaya ketika kita keluar bulan suci Ramadan itu menjadi kebiasaan. Pertama kita bawa, karena ada satu keterangan menyebutkan sedekah yang paling baik itu adalah sedekah ketika subuh. Jangan pakai pada jam subuh. Ya, ini kan taruh-taruhan itu pada jamaah di masjid. Biar jadi masalah, boleh dikursikan. Saya kasih masuk di kotak amal. Kemudian amalnya kita terakhir mungkin jadi masalah. Tapi apa tuh pada ikan kain sampul satu. Saya masih bangun dari dia. Kemudian nangis. Dari kota-kota itu, kemudian tuh jadi kira-kira sana bisa malah ada ceramah jadi kira-kira si Limantan. Injo HP, gadget itu kasih kurang kan keren. Di jalanan 51. Biasa kasih nampak juga. Biasa si bilangan satu pun ada pakai tren. Nah mungkin ada tapi nggak ada duit. Lalu bawa ke masjid saja itu anak. Iya. Luar biasa di bulan suci Ramadan ini 51 dirham Allah SWT akan dibanggakan pahalanya Bapak Ibu sekalian. Namun berat pun jadi. Ini kadang-kadang ya supaya dibangi demikian bayangkan si kurang bilangan tuh para jamaah. Lalu umumkan kotak amalnya hanya 300.000. Sirik-sirik kirim masih ada itu Pak. Semuanya kita mampu. Anda mau kotak amal yang lain-lainnya juga seperti itu. Mohon maaf, ampun itu dari selajar. Maka ampun itu batu-batu yang dari keo, lami pidato, buka ampun sipol di selama ini Anda mungkin. Sirik-sirik. Mohon maaf, mungkin karena kita tidak terlalu menghargai ini agama. Tidak terlalu menghargai. Bayangkan, misalnya 50 gini, tadi 5 sabu kasih kurang ya masih mati. Masuk di dalam kotak amal, lagi bisa digunakan oleh pengurus masjid untuk kepentingan demi masjid kita. Bagaimana lagi dengan ujian lain? Padahal masyarakat berharap ini masih di bawah dan jangan bertanya kapal aja dari dia boleh. Bisa jarena masih ginjal rahmatan lil alamin. Nah, Pak Bupati Nasaraya ini. Jadi itu masjid rahmatan lil alamin. Ya, masyarakat kiranya sudah akan dipakai di bulan Ramadan mendatang. Bulannya belum selesai. Dan ini kesempatan kepada kita bulan suci Ramadan ini jumbaki sipura jadi persumbang karena itu akan menjadi amal jariah pada kita semua. Jawab yang Allah SWT. Jadi ini masalah yang mungkin pembelajaran
kita, ajarkan kepada anak-anak kita. Apakah boleh tambahkan 1 juz, 1 hari ya 1/2 juz saja kepada anak kita. Tapi kita selaku orang tua, ya mari kita mulai. Alhamdulillah kalau selama ini kita sudah istiqomah. Karena lepas jarang, apalagi kau biasa saja gitu. Lama tidur tidak bisa. Ya, kalau dia temeran di sampingnya, di Roy biasa di teras tempat kos, sudah lama tidur. Sama tanya, doakan, salam beri milarosa, salam beri vitamin, apa campuran ya. Betul, kita akan mati. Kau nafsu yang dah kita mau, jadi riset pak. Ibu, sigurana lagi informasinya. Beberapa hari yang lalu, tidak pas anak pada dari kampung di Tumbang. Ada janji di mana ada berita, ya. Yang akan ada di kota, ternyata ditemukan jasadnya, ya di sungai sudah dalam keadaan tidak hidup dan kemungkinan bisa meninggal 3-4 hari sebelum ditemukan. Kita ada sana-sana mainan, kita ada sana-sana anak. Maka bapakku kira ulah sunnah di bulan puasa ini. Sebelum Ramadan dia berpulang terakhir. Pertanyaannya kita ini kapan? Dan pasti akan datang. Oleh karena itu, jemaah sekalian dari Allah SWT, di bulan suci Ramadan ini mari kita bersama-sama memperbanyak amal-amal ibadah kita, sama dengan sholat-sholat sunat, perbanyak zikir, perbanyak bersedekah, perbanyak membaca Al-Quran, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan kita dalam keadaan akhir yang baik, husnul khatimah. Sabda Nabi SAW, "Man kana yuhibbul kalama la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ini lain sudah telah karena pasangan. Lisannya, bibirnya, kulla qauli kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, jaminannya adalah surganya Allah SWT. Salah saya boleh usahakan selama kasih matalah lagi di bawah lindungan Allah Ta'ala. Kita jaga daripada waktu-waktu sholat di waktu kita, apalagi di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, ini sekedar ulangan pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saya bisa amalkan, kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya, dan kita sama-sama mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.